Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita semakin merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa terus terhubung dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan rahmat Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami, biarlah kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada saat ini. Kami buka telinga kami siapkan hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dia di sini adalah Yesus ya. Nanti bisa saudara baca dari ayat yang pertama. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara dikasih Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah mengakui kuasa Kristus. Ya, saya berharap bahwa kita bukanlah orang-orang yang meragukan kekuasaan Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang meragukan keilahian Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi ya. Karena itu dikatakan di sini ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Jadi Yesus itu posisinya tinggi, saudara. Posisinya sangat agung, sangat mulia, saudara ya. Jadi kita tidak perlu ragukan lagi akan posisi Yesus, akan posisi Kristus. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh agung, sungguh-sungguh tinggi kedudukannya. Di sini dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ada lagu pujian yang mengatakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama yang tidak ada tandingannya. Nama Yesus adalah nama yang Tuhan sendiri berikan kepada Dia, yang mau menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan dari Kristus, saudara dikasih Tuhan. Ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus semua akan bertekuk lutut. Dengan nama Yesus, saudara, kita usir setan, ya setan pasti lari. Karena itu jangan pernah takut sama setan. Jangan pernah takut dengan apapun juga, saudara. Ketika kita berdoa, kita menutup doa kita dengan dalam nama Yesus. Kita menutup doa dengan nama Yesus itu bukan sekedar ucapan. Kita harus mengimani bahwa dengan nama itu, saudara dikasih Tuhan, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ya, karena memang dikatakan di sini bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi ya, di langit ya, apapun yang ada di langit sana dan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut, semua tidak berdaya dengan nama itu, saudara dikasih Tuhan. Ya, saya
punya pengalaman beberapa kali berdoa orang yang kerasukan setan, ya dengan nama Yesus. Setan itu pergi. Ketika melangkahkan kaki ke satu tempat yang menurut saya menyeramkan atau menurut kita menakutkan. Ketika kita bilang dalam nama Yesus saya melangkahkan kaki saya, percayalah saudara kasih Tuhan. Kita pasti akan disertai. Kita akan pasti melihat tanda-tanda ajaib sudah dikasih Tuhan. Ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah, segala lidah, ya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Pak, di luar sana banyak orang-orang yang nggak mengakui nama Yesus. Bahkan ada orang-orang yang dengan beraninya mengolok-olok nama Yesus. Di Poso dulu waktu kerusuhan antar golongan, antar kelompok sudah dikasih Tuhan, di tembok-tembok banyak tulisan-tulisan yang mencaci maki nama Yesus. Kita mungkin lihat bahwa wah, ini sesuatu yang sangat melecehkan, ini sesuatu yang sangat menghina. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalaupun ada orang-orang yang tidak mengakui nama Yesus, kalaupun ada orang-orang yang melecehkan nama Yesus, kalaupun ada orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu urusan dia. Tuhan pasti punya tindakan sendiri kepada orang-orang yang menolak nama Yesus. Tetapi kita yang sudah mendengar nama Yesus, kita harus percaya bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Berkuasa di surga maupun di bumi. Yang berkuasa untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dalam Wahyu 3 ayat ke-7 dikatakan bahwa dia adalah pemegang kunci Daud. Dialah yang pegang kunci kerajaan surga. Kalau dia yang buka, saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau dia yang tutup, tidak ada yang bisa dibuka. Karena memang nama itu adalah nama yang berkuasa. Karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah kita semakin mengerti dan semakin meyakini bahwa nama Yesus adalah nama yang benar-benar punya kuasa, saudara. Ya, makanya sekali lagi saya katakan tadi, kita berdoa ya dalam nama Yesus. Kita melakukan apapun yang harus kita lakukan. Kita lakukan itu dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa nama itu sungguh-sungguh berkuasa. Karena itu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi orang di luar sana boleh tidak mengakui kuasa nama Yesus, tidak mengakui kuasa Kristus. Tapi kita orang-orang yang sudah mendengar nama Yesus, biarlah kita semakin meyakini bahwa nama itu adalah nama yang berkuasa. Dengan nama itu kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal, hidup bersama dengan Dia, hidup kekal bersama Bapa di surga. Oleh karena itu, biarlah kita terus percaya bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa di bumi maupun di surga. Amin. Baik, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mengakui akan kuasa nama-Mu, baik itu di surga maupun di bumi ini. Dengan nama Yesus kami percaya banyak perkara-perkara dahsyat terjadi, Tuhan. Dengan nama Yesus semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan nama Yesus semua yang ada di surga maupun yang ada di bumi akan bertekuk lutut. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami mengenal nama yang sungguh indah dan sungguh ajaib itu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini, saudara dikasih Tuhan. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.